Salam, selamat pagi buat semua sahabat GKPS TV dimanapun berada. Pagi ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami, yang senantiasa menyertai, menjaga kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan hati, pikiran kami, serta seluruh jiwa raga kami. Pimpin kami di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami dengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih. Hai Israel, engkau adalah hambaku. Itulah sebagai judul daripada renungan ini. Orang percaya yang hidup di dalam Tuhan mempunyai masa depan yang lebih baik. Masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak peduli akan masa lalu umatnya, namun Dia mau hidup umatnya akan lebih baik dan menatap masa depan. Setiap orang percaya yang telah menjadi hamba Tuhan akan diingat dan dipelihara serta diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunannya dijaminnya tidak akan kelaparan. Sebab Tuhanlah yang membentuk Yakub. Tuhan pasti ingat kepada semua ciptaannya. Tidak satu pun dari semua ciptaannya dilupakan Tuhan. Hal ini yang disampaikan Nabi Yesaya dalam renungan pagi ini. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkau hambaku. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Nubuatan ini disampaikan Nabi Yesaya jauh sebelum mereka menjalani hukuman di Babel atas dosa-dosa pemberontakan mereka terhadap Tuhan, di mana mereka menduakan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala. Namun mereka harus mengingat bahwa Tuhan tidak akan melupakan mereka. Bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup mereka. Dan Tuhan masih terus memproses mereka. Mereka adalah hamba Tuhan yang akan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Allah tidak hanya mempunyai kesanggupan meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan, tetapi juga berkuasa untuk melaksanakan seluruh maksud tujuannya yang sudah disingkapkan dan seluruh rancangan-rancangannya. Pernyataan ini akan menjadi sumber pengharapan bagi Israel. Sekalipun bala tentara Babylon akan melantarkan di negeri itu, membuat mereka menderita, tetapi ada jaminan bahwa Yerusalem dan anak-anak kotanya akan bangkit kembali dan ibadah sejati akan dipulihkan di sana. Jadi mereka tidak perlu takut, hanya perlu kembali kepada Allah. Walaupun sebenarnya mereka pantas dihukum keras dan kemudian dibinasakan akibat menyembah yang bukan Allah. Karena sebagai Allah yang cemburu, Ia merasa disakiti, Ia menghajar mereka. Namun kembali mengampuni dan memulihkan mereka. Seperti yang disebut dalam ayat 22.
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Nah, di sini kita lihat bahwa tindakan Allah yang tidak membalas dengan setimpal dengan kejahatan dan dosa-dosa mereka adalah tindakan anugerah yang patut disyukuri dengan memuliakan namanya. Mereka seharusnya tidak akan melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Mereka harus hidup berpegang teguh kepada perintah dan kehendaknya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, begitu banyak gangguan dan godaan dunia yang memudahkan kita bisa tersesat dan meninggalkan Tuhan. Namun perlu kita ingat siapa diri kita, siapa diri Anda. Kita adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia yang membentuk kita. Kita adalah miliknya dan umat ciptaannya. Kita adalah umat yang dikasihinya dan diselamatkan lewat penebusan Kristus. Jika kita telah menjauhkan diri dari Sang Pencipta kita, saatnya kita kembali kepadanya dan meninggalkan dosa-dosa kita, dan bertobatlah dan datang memohon pengampunannya dan hidup sesuai kepada kehendaknya. Seperti yang disebut dalam kitab Imamat 20 ayat 22, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan engkau dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku dan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, atas firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami tidak lupa bahwa Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi umat-Mu yang Kau pisahkan dari dunia, supaya kami menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, pakailah kami dan berkati kami, sehingga kehadiran kami sebagai orang percaya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan Yesus, nama-Mu yang kami muliakan. Amin. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Menyembah Yesus Tuhan Raja
pasti